إنني بالله راضي لم أزل بباب نادي فعسى يصلح عوادي ويستاهل السهابة نتوسل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فأسعدهم مجابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين yang sama-sama kami muliakan jami'ul habaib para turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau semua. Tak lupa kami sampaikan salam ta'zim kepada segenap para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang kita doakan bersama-sama semoga keseluruhannya senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus kami sampaikan salam penghormatan dan ta'zim kami kepada guru kita bersama Kakanda Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala urusannya, diluaskan dan diberkahi rezekinya, diistiqamahkan ibadahnya, dimanfaatkan ilmunya sehingga kita semua yang hadir pada siang hari ini dapat pulang membawa keberkahan serta kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira udah habis. Mau apa lagi? Ini ceramah boleh dibilang ceramah kagak sah hadirin wal hadirat. Karena kaidahnya dari dulu mengatakan idza wajadal ma batala tayammum. Kalau udah ada air, saya mau tanya, kita mau wudu udah ada air boleh nggak tayammum? Boleh apa kagak tayammum? Karena udah ada air kagak boleh tayammum. Ibu sama bapak barusan bukan cuma wudu, udah mandi pakai air suci, keberkahan, kemanfaatan ilmu Bapak Ibu dapetin semua. Tapi apalah boleh buat. Namanya saya adik di mari, saya tamu di mari, udahlah tamu, adik, murid juga. Namanya murid sama tamu kata Nabi kal mayyit baina yadayil ghasil. Murid sama tamu itu bagaikan mayit lagi dimandiin sama tukang mandi. Lagi dimandiin sama yang mandiin mayit. Kalau dimandiin boleh ngelawan apa kagak? Disuruh tidur dia tidur, betul. Disuruh berdiri dia berdiri, betul. Yang pasti kagak bakal disuruh bangun lagi karena dia udah mati. Nah saya menjadi tamu, jadi murid, jadi adik. Apa boleh buat saya berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan imtithalan li amr. Saya nurut perintah abang saya, guru saya, orang tua saya.
semoga apa yang disampaikan membuahkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya sampaikan, kalau untuk para habaib saya sampaikan salam ta'zim. Kalau untuk para umara saya sampaikan salam hormat. Tapi untuk perkara ini saya sampaikan salam cinta dan salam rindu kepada seluruh tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Ahmad bilang tadi, kita datang ke ini tempat Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan karena kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diinginkan oleh Allah. Kalau bukan karena keinginan takdir baiknya Allah, mustahil ibu sama bapak bisa melangkah dan hadir di ini majelis. Allah ketika ingin mentakdirkan sesuatu gampang bu. Allah ingin menciptakan sesuatu nggak susah buat Allah, nggak perlu usaha, nggak perlu perjuangan, nggak perlu pengorbanan. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, cukup 2 huruf bagi Allah untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ini ayat sering kita dengar. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Jika Allah ingin menciptakan sesuatu, cukup 2 huruf bagi Allah. Allah katakan kun, maka terjadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang hidup, hidup. Allah bilang mati, mati. Allah bilang selamat, selamat. Allah bilang hadir, maka hadir. Tapi tahukah kita wahai hadirin wal hadirat rahmati Allah, bahwa Allah tidak pernah sia-sia di dalam menciptakan sesuatu. Allah di dalam mentakdirkan sesuatu tidak pernah asal-asalan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada sebab, ada hikmah dan akibat. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Idza aradallahu syai'an hayya'al asbab. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah akan persiapkan sebabnya. Allah ingin cetak ulama, Allah persiapkan santri-santri yang belajar ilmu agama, betul. Allah ingin siapkan orang kaya, Allah siapkan pengusahanya, Allah siapkan pembisnisnya, sehingga jadilah dia orang yang kaya. Jangankan usaha, jangankan ulama, untuk menciptakan manusia, Allah siapkan sebabnya. Saya mau tanya, ini anak-anak bocah, dia lahir di dunia kira-kira ada bapak sama ibunya apa kagak? Orang tuanya ada apa kagak? Bu, ibu, ibu bunting ada yang ngebuntingin apa kagak? Ibu hamil ada yang ngehamilin apa kagak? Mau caranya halal, mau caranya haram, yang pasti itu anak ada bapaknya, betul? Semua ciptaan ada sebabnya. Maka kabar gembira pada siang hari ini yang kita bisa bawa pulang ke rumah Bapak Ibu sekalian apa? Kita duduk di ini tempat merupakan takdir dan keinginan Allah. Dan takdir Allah pasti ada sebabnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada akibatnya. Tahukah apa sebab Allah takdirkan kita semua hadir di tempat ini? Tahukah apa hikmah Allah langkahkan kaki kita untuk hadir di ini majelis? Terlebih ini adalah majelis kaum orang saleh, wali min auliyaillah. Sebab dan hikmah tersebut tidak akan Allah turunkan ampunan di satu tempat terkecuali Allah pantaskan tempat tersebut untuk menggapai menyambut ampunan Allah. Tidak akan Allah turunkan keberkahan di satu majelis terkecuali Allah buat itu majelis pantas untuk diturunkan keberkahan oleh Allah. Tidaklah Allah turunkan keberkahan, anugerah, taufik dan hidayah di satu majelis terkecuali Allah buat itu majelis pantas buat terima hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sama-sama, kita memperingati haul Al-Habib Husain Ibn Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor. Di dalam salah satu penjelasan dijelaskan bahwa wali min auliyaillah ketika mereka meninggal dunia, maka 1/4 magam wilayah mereka akan mereka berikan kepada orang yang pantas untuk menyandang magam wilayah tersebut.
Kemudian 2/3 magamnya itu diberikan kepada siapa? 22/3 magamnya sudah dipastikan akan diberikan kepada anak keturunannya. Seandainya anak keturunannya merupakan keturunan yang pantas untuk menyandang magam, maka 100% magam wilayah mereka akan mereka berikan kepada anak keturunan mereka. Dan kita yakin, hakul yakin, Al-Habib Hussein Ibn Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas merupakan keturunan yang telah pantas dan telah siap secara zahir dan batin melanjutkan estafet perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Kita duduk di ini majelis hanya mengenang beliau, hanya mendengar nama beliau, akan tetapi berapa banyak orang yang pulang dengan dosa yang telah diampuni oleh Allah. Kita duduk cuma nyebut namanya, baca tahlil untuknya, berapa banyak orang yang pulang bawa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Beliau mengatakan orang-orang seperti Al-Habib Hussein ini adalah orang-orang yang rubba agwamin amwatin tahyal qulub bi dzikrihim wa rubba agwamin ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang sudah tidak aktif matanya, sudah mati jasadnya, tidak melihat matanya, tidak mendengar telinganya, tidak bisa berbicara lisannya karena sudah tidak ada nyawa di dalam jasadnya. Tapi berapa banyak tahyal qulub bi dzikrihim, berapa banyak hati yang menjadi hidup karena kita menyebut mereka. Kita nyebut nama Habib Hussein dengan sebab Habib Hussein hadir pada habaib di majelis ini. Dengan sebab Habib Hussein ada anak keturunannya yang menjadi sebab berapa banyak orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba aqwamin, berapa banyak kaum matanya ngelihat, telinganya ngedengar, mulutnya bisa ngomong, jasadnya ada nyawanya, tapi berapa banyak orang mati hatinya karena hidupnya mereka. Maka alhamdulillah kita duduk bersama-sama menggapai keberkahan, nadarat, madad daripada Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan kita yang hadir pulang dari ini majlis dengan dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat pulang dari ini majlis, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya masih sulit, rezekinya banyak tapi diuji dengan keharaman, diuji dengan kesyubhatan, pulang dari majlis rezekinya dihalalkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bertemu dengan jodoh, semoga pulang dari ini majlis cepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah. Yang belum punya keturunan, pulang dari ini majlis, semoga diberikan keturunan oleh Allah. Yang masih jauh dari hidayah, masih jauh dari taufik, masih jauh dari salat, masih jauh dari zikir, masih jauh dari majlis taklim, mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Habib Hussein ini siang kita dibanjiri hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, pernahkah kita mendengar satu ungkapan daripada Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim? Lihat bagaimana mereka para wali di dalam memperhatikan para muhibbinnya, memperhatikan para pecintanya. Yakinlah mereka ahlud darak, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ahlud darak, para aulia yang menyandang magam darak. Mereka ketika kita sebut nama mereka akan datang roh mereka dan mereka akan menyaksikan dengan lafaz usyahid wa nulahid. Mereka akan melihat dan menyaksikan apa yang dibacakan, apa yang dilakukan oleh mereka para pecinta aulia Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam mensifati mereka para pecintanya, di dalam merespon, di dalam bereaksi terhadap murid-muridnya, para pecintanya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, awama alimta bi annana ahlul wafa. Tidakkah kalian tahu, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bi annana ahlul wafa, kami adalah orang yang paling pandai menepati janji, kami adalah orang yang paling pandai membalas cinta, kami adalah orang yang paling pandai di dalam membalas budi. Wa muhibbuna ma zala tahta liwana, kalian yang cinta kepada kami, kalian yang mengaku rindu kepada saya, ma zala tahta liwana, tenang, kalian akan senantiasa berada di bawah panji bendera saya. Di dunia dan yaumil qiyamah kelak kita akan berada di bawah panji mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nahnul kiram, kami adalah
orang yang paling sejati di dalam kedermawanan kami. Kami tidak pernah main-main di dalam kedermawanan kami. Kalian berikan 1 untuk kami berikan 10 untuk kalian. Kalian cinta kepada kami lebih cinta kepada kalian. Faman atana qasidan, siapa yang datang ke dalam haul kami, siapa yang datang ke makbarah kami dengan tujuan ridha Allah, dengan tujuan syafaat Rasulullah, dengan tujuan mencari keberkahan, dengan niat yang baik, nala sa'adah indama yalgana. Tenang, kalian akan mendapatkan keberuntungan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan indama yalgana, nanti bukan di dunia, ketika kalian berjumpa dengan kami kelak di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahmati Allah, semoga kita yang duduk pada siang hari ini, kita menjadi murid-murid, pecinta-pecinta yang diakui cintanya, yang diakui menjadi murid oleh Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Maka perhatikan niat kita datang. Yang datang dengan niat yang salah, rubah niatnya. Datang cari keberkahan, datang cari pandangan. Kita cuma minta syafaat sama mereka. Kita bukan orang soleh, kita yang selalu menganaktirikan Islam, kita yang selalu meninggalkan salat, kita yang selalu menunda salat, kita yang selalu mengotori diri kita dengan dosa. Kita datang ke ini majlis untuk memantaskan diri kita mendapatkan syafaat daripada mereka, para orang-orang saleh, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa'dina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.